kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Haidunubus dari kelas Manajemen RA5 semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari Pak Teguh, yaitu pembuatan video merangkum 12 materi. Tonton sampai habis ya. Di sini ada materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkup. Nah, di sini ada sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena berubah dilihat dari sudut pandang historisnya. Ini dipelopori atau dikemukakan oleh Adam Smith. Terus di sini juga ada definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang artinya keluarga, rumah tangga. Dan satunya yaitu nomos. Nomos yaitu peraturan atau aturan atau hukum. Dan secara keseluruhannya itu aturan rumah tangga. Nah, di sini juga ada ruang lingkup ekonomi, yaitu ada dua, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro yaitu cabang ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Sedangkan ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sebagian kecil aspek individual dari keseluruhan perekonomian. Nah, di sini ada bab 2 yaitu tentang elastisitas. Bab 2 yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu maju atau tidak gitu ya, dilihat dari beberapa faktornya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utamanya. Ada 4 faktor, yaitu ada SDM, ada SDA, ada budaya, dan modal. SDM ini sumber daya manusia ya. SDA yaitu sumber daya alam. Serta ada budaya. Budaya yaitu faktor budaya memiliki fungsi untuk mengakibatkan, mendorong terjadinya perkembangan faktor budaya. Di sini ada modal, yaitu modal sendiri juga berkesinambungan ya, karena selanjutnya yaitu ada bab 3. Bab 3 yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini kita bahas masing-masing yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dan permintaan yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan gitu. Dan selanjutnya penawaran. Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam suatu pasar, sewaktu dan di waktu tertentu juga. Elastisitas harga permintaan mengukur banyak permintaan barang dan jasa
berubah ketika harganya berubah. Jadi misalnya barangnya itu banyak, jadi penawaran juga pasti lebih banyak. Selanjutnya yaitu ada bab 4. Di sini yaitu ada perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen yaitu proses yang akan dilalui oleh seseorang, yaitu entah membeli, menjual, dan mengevaluasi. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen bisa diartikan sebagai seseorang yang berbeda. Nah, di sini juga ada manfaat perilaku konsumen untuk perusahaan. Yang pertama yaitu membujuk konsumen untuk membeli produknya. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku. Misalnya, kalau kita mempelajari perilaku ini, kita bisa paham sifatnya konsumen gitu. Jadi kita harus bersikap seperti apa dengan konsumen yang ini gitu. Yang selanjutnya yaitu agar pemasaran mampu mencapai target. Yang kelima yaitu ada teori biaya dan pemasukan. Nah, di sini kita bahas satu-satu, yaitu ada biaya. Biaya adalah suatu nominal yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan kita. Sedangkan pemasukan yaitu penghasilan yang masuk ke kita. Nah, di sini ada 4 golongan, yaitu ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya semi tetap, dan ada biaya semi variabel. Yang pertama yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah secara sebanding, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang di dalam kapasitas tertentu totalnya tetap. Sedangkan biaya semi tetap yaitu biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel. Dan selanjutnya yaitu ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang totalnya selalu berubah. Selanjutnya yaitu ada bab 6, yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi adalah kegiatan penting di dalam kehidupan perekonomian. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kita selaku pemiliknya mendapatkan keuntungan. Faktor produksi melibatkan ada 4, yaitu ada SDA, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, dan teknologi. Tujuan faktor produksi yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu yang tadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, memperlancar proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dan yang keempat, memenuhi dan penjagaan kualitas produk. Selanjutnya ada fungsi produk. Adalah hubungan teknis antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dapat dinyatakan dalam persamaan. Selanjutnya ada bab 7 yaitu ada struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah mencakup jumlah pembeli, jumlah penjual, jumlah produk, terus pengetahuan penjual dan pembeli, serta rintangan yang terdapat di pasar. Di sini juga ada faktor struktur pasar. Yang pertama itu menentukan struktur pasar, meliputi jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Di sini juga ada fungsi persaingan, ada harga, efisiensi, inovasi, dan distribusi. Dan pendapatan ini dipengaruhi oleh struktur pasar itu sendiri. Selanjutnya ada bab 8 yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah atau hasil dari kerja dan imbalan atas faktor produksi yang telah dijalankan oleh suatu negara dalam kurun waktu ke waktu gitu ya. Jadi itu namanya pendapatan nasional. Di sini juga ada istilah-istilah seperti produk domestik bruto yang berarti PDB. Terus ada gross national product yaitu GNP, ada net national income NNI.
Menggambarkan pendapatan nasional dengan perbedaan instrumen. Pengukuran pendapatan nasional memainkan peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Pemahaman terhadap berbagai konsep dan jenis pendapatan nasional ini membantu kita untuk menganalisis atau membandingkan kesejahteraan ekonomi di suatu negara ini, khususnya negara kita, negara Indonesia, yaitu dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa membandingkan, menganalisis jika mempelajari tentang pendapatan nasional ini. Selanjutnya ada bab 9, yaitu persaingan monopolitis. Nah, persaingan monopolitis ini pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik adalah pasar homogen, berarti pasar di mana produsen dan konsumen hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis, tetapi setiap produsen mempunyai ciri khas produk masing-masing. Dalam pasar monopolistik, tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan mempunyai produk yang sama dan biasanya berupa barang primer. 10 yaitu ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dalam pasar bebas, keputusan dan aksi individu yang erat dengan jasa, barang, maupun uang akan bersifat sukarela. Namun, pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar bebas agar tetap berjalan dengan baik, dengan efisien, dengan adil. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berbeda mengenai campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Jadi mungkin ada pro dan kontra gitu. Ada bab 11 yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan, keefisienan harga. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter bersama berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, bahkan tidak ada inflasi gitu ya. Tercapai pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter ini dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu bunga, giro wajib minimum, masih. Selanjutnya ada bab 12 yaitu tentang perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka melibatkan interaksi ekonomi dengan suatu negara-negara lain melalui perdagangan internasional. Arus modal dan pertukaran mata uang terlibatnya suatu negara dalam ekonomi terbuka membawa berbagai dampak dan tantangan. Jadi nggak selamanya perekonomian terbuka ini sukses gitu ya, pasti ada tantangannya, ada jatuhnya. Perekonomian terbuka yang melibatkan diri dari perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan orang lain. Fasilitas diskonta, diskon rate, nama lainnya ya, rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Materi telah tersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.